2 orang kata guru sekolah minggu, kita pakai gerakan. Adik-adik juga tentunya di rumah harus pakai gerakan juga ya. Ayo kita panggil teman kakak, ada Kak Siska Borusitorus. Iya. Yang kedua ada Kak Novita Borumanalu. Iya, kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Oh Sukacitaku. Semua pakai gerakan, semua bangkit berdiri, kita bernyanyi. Musik. Demikian hukum Taurat, kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, kita mau lanjut bernyanyi, tapi sebelumnya kakak mau nanya nih, ada enggak yang kalau kita disakitin teman, disakitin sama kakak, abang, adik langsung marah-marah, terus langsung dendam sama kakaknya atau sama adiknya? Ada enggak yang langsung nggak mau cakapan, langsung musuhan? Ada enggak? Enggak, kita harus mau apa? Mengampuni setiap kesalahan siapa? Teman kita yang melakukan kesalahan kepada
yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Iya, boleh dirapikan lagi Alkitabnya. Kita mau bernyanyi, kita mau berdoa lagi, tapi sebelumnya kita bernyanyi Songon Lali. Musik. Pendataannya bisa lebih cepat di saat kita mendata adik-adik nanti. Oke adik-adik? Ya, yang berulang tahun dari tanggal 27 September sampai tanggal 3 Oktober ada? Ada di rumah yang lagi ulang tahun? Ada kakak. Iya, kalau ada kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati setiap tumbuh kembang adik-adik. Iya, kita bernyanyi dulu ya sama adik-adik yang berulang tahun. Ayo Bang Lucy.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, pada hari Minggu ini firman Tuhan yang menyapa kita yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 2. Bagi adik-adik yang memegang Alkitabnya, silahkan dibuka dan Amang Pendeta akan membacakan nas ini. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, kisah ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Yosia yang memerintah di kerajaan Yehuda. Ayahnya bernama Amon, yang raja sebelumnya. Ketika ayahnya Amon meninggal dunia, maka dia diangkat menjadi raja. Dan tadi dikatakan ibunya bernama Yedida. Tapi ada satu yang menarik adik-adik. Dalam nas ini dikatakan tadi, ketika Yosia masih berumur 8 tahun, dia diangkat menjadi raja. Dan selama 31 tahun, dia memerintah kerajaan Yehuda. Adalah sesuatu yang menarik, seorang anak yang masih seumuran kamu. Ya, mungkin banyak dari antara kamu yang masih berumur 8 tahun seperti Yosia, dan pada saat itu Yosia sudah menjadi seorang raja. Sekarang adik-adik, apa keistimewaan yang dapat kita lihat dari Raja Yosia ini? Raja Yosia ini adalah raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu yang dikatakan. Artinya Yosia ini mengajak seluruh masyarakatnya menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran di mata Tuhan. Antara lain, semua rakyatnya diajak untuk setia beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Karena raja sebelumnya tidak demikian adanya. Orang-orang kerajaan Yehuda tidak lagi patuh kepada Tuhan, tidak lagi menjadi bangsa yang takut pada Tuhan. Bahkan mereka sudah menyembah Allah-Allah yang lain ataupun dewa-dewa yang lain. Tetapi Yosia mengajak seluruh rakyatnya untuk setia beribadah kepada Tuhan. Dan dia menunjukkan juga sebagai seorang raja walaupun masih muda, Yosia bukan raja yang lalim. Bukan raja
yang jahat kepada masyarakatnya. Bukan raja yang tidak adil dalam menjalankan hukum. Tetapi dia raja yang benar-benar dicintai oleh rakyatnya. Karena apa? Karena memang dia melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yosia adalah raja yang takut akan Tuhan. Raja yang takut akan Tuhan. Adik-adik, apa wujud dari raja yang takut akan Tuhan seperti Yosia ini? Ataupun raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Ciri-cirinya ialah dia disenangi oleh orang lain. Adik-adik sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, jadilah seperti Yosia. Dia sangat disenangi oleh orang lain, masyarakatnya. Adik-adik sekolah minggu harus menjadi orang yang disenangi oleh orang lain. Disenangi oleh teman-temannya, disenangi oleh orang tuanya, disenangi oleh tetangga-tetangganya, atau siapapun yang ada di sekitar kamu. Kamu harus menjadi orang yang disenangi. Yang artinya tidak berperilaku yang jahat. Seperti Joshua ya, di dalam firman Tuhan pada saat ini, dia memiliki perilaku yang baik. Berperilaku yang baik. Dan inilah wujud dari orang yang takut akan Tuhan. Wujud dari orang yang benar di mata Tuhan. Dia berperilaku yang baik bagi sesamanya. Dan dia walaupun seorang raja yang dihormati, yang punya prestasi, tetapi dia tidak berperilaku sombong. Dia tidak angkuh. Namun dia menjadi orang yang bersahabat dengan orang lain. Bersahabat dengan masyarakatnya. Dan inilah salah satu contoh yang baik untuk anak-anak sekolah minggu. Walaupun kamu masih anak-anak, dan Yosia juga dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi raja ketika dia masih anak-anak. Artinya apa? Adik-adik juga bisa berperilaku seperti Yosia. Sebagai bentuk ataupun contoh dari perilaku yang takut akan Tuhan itu tadinya, anak-anak sekolah minggu harus menjadi anak-anak yang rajin dan tekun. Dan pasti Yosia ini ketika dia menjadi raja, pasti orangnya rajin dan juga tekun. Rajin dan tekun dalam bidang apa? Untuk adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang rajin dan tekun belajar. Agar kamu kelak menjadi orang seperti Yosia ini. Yosia ini menjadi pemimpin, menjadi orang besar, dia menjadi raja. Adik-adik sekolah minggu juga bisa menjadi pemimpin kelak. Mungkin kamu bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, mungkin bisa jadi presiden seperti Bapak Jokowi, atau apa yang menjadi cita-citamu. Tetapi untuk sampai di sana sebagai orang yang takut akan Tuhan, dikatakan harus rajin dan tekun belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menjadi anak yang rajin dan tekun berdoa. Beribadah kepada Tuhan. Rajin sekolah minggu. Mungkin sekarang acara sekolah minggunya diikuti secara virtual, ya.
Kita belum dapat bertemu seperti yang dulu-dulu di tengah gereja, ketemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu ataupun para majelis gereja. Tetapi dengan beribadah di rumah, ya, berdoa di rumah bersama orang tua. Ya. Jadi harus menjadi anak yang rajin dan tekun juga berdoa. Dan juga menjadi anak yang rajin dan tekun menolong orang lain. Menolong orang lain. Artinya peduli dengan orang lain. Peduli dengan adik-adikmu, dengan kakak-kakakmu, dengan orang tua. Seorang anak sekolah minggu sebaiknya menolong orang lain. Kalau kesulitan adikmu, tolonglah adikmu. Kamu juga tidak salah menolong kakak atau abangmu. Terutama kamu menolong orang tua di rumah. Apa yang dapat kamu kerjakan sebagai anak yang baik, sebagai anak yang takut akan Tuhan? Melakukan hal-hal yang benar seperti digambarkan tadi oleh firman Tuhan pada saat ini. Maka firman Tuhan saat ini memesankan kepada anak-anak sekolah minggu, jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami sampaikan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa atas firman-Mu Tuhan yang menyapa anak-anak sekolah minggu pada saat ini. Di mana firman-Mu memesankan agar kiranya anak-anak sekolah minggu mampu hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang rajin dan tekun belajar, berdoa, beribadah, dan menjadi anak-anak yang juga mampu menolong orang lain. Sebagaimana Tuhan memilih Josia dulunya menjadi pemimpin sejak dia dari anak-anak. Biarlah Tuhan berkati seluruh anak-anak kami Tuhan, mempersiapkan dirinya kelak juga menjadi pemimpin yang Tuhan senangi. Menjadi anak yang melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Berkati seluruh anak-anak kami ini Tuhan, untuk menggapai masa depan mereka, agar mereka kelak juga menjadi pemimpin, pemilik masa depan yang lebih baik, sebagaimana yang kami cita-citakan sebagai orang tua, dan juga yang disenangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Tadi tentang siapa sih? Ya, tentang Yosia. Yosia yang masih kecil, berumur 8 tahun sudah menjadi raja. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, tadi firman Tuhan mengajarkan kita agar kita bisa hidup benar seperti Yosia. Oke adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi. Sebelumnya persembahannya disiapkan, lipat yang rapi. Oke, kita berikan terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi Go Kelas di Rohado. Musik bareng.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nawa juga hidupku, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. 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 Anak-anak sekolah minggu yang dicintai oleh Tuhan, kami dari guru-guru sekolah minggu dan juga Majelis HKBP Cengkareng menyampaikan selamat hari Minggu dan Shalom.